إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati din a'azakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang tiada terhingga, yang tidak akan mampu kita untuk menghitungnya satu demi satu. Maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Karena sesungguhnya dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, maka sebenarnya syukur kita kepada Allah akan menjadikan nikmat-nikmat yang diberikan itu bertambah. Dan sebaliknya, manakala kita kufur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kufur terhadap nikmat, mengingkari bahwasanya nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah mengancam dengan siksa yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti niscaya kami akan tambahkan nikmat bagi kalian. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Maka ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min 'ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali, amat sedikit sekali
dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka hadirin ikhwatiddin a'azakumullah, sebagai wujud rasa syukur kita jalani hidup ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita penuhi hidup ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh, sebagai satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat daripada amal saleh, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, amalan tersebut dilandasi dengan keikhlasan, ikhlas lillahi ta'ala. Amal itu semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dilihat oleh manusia, bukan karena faktor-faktor lainnya, tetapi semata-mata amal tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, amal tersebut adalah merupakan bentuk mutaba'ah li Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan tersebut dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syarat amal harus ikhlas sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk mengikhlaskan ibadah itu hanyalah untuk bagi agama, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syarat bahwasanya amal tersebut harus mengikuti ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dilandasi niat yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadilah amalan kita tersebut menjadi amal yang saleh. Yang demikian ini pernah dijelaskan oleh salafun saleh, yaitu Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mulk ayat kedua.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur." Allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam rangka menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha mengampuni. Maka terkait ayat ini berkata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, yang dimaksud dengan ahsanu amala, amal yang paling baik, yaitu huwa akhlasul amal wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dalam beramal dan paling benar dalam mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Qalu, maka orang-orang pun bertanya, "Ya Aba Ali." Aba Ali adalah kunyah, nama alias bagi Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Ma akhlasuhu wa aswabuhu, apakah yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu? Yang paling ikhlas dalam beramal dan paling benar dalam beramal. Qala, maka jawab Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal." Sesungguhnya amal itu apabila dilakukan dalam rangka ikhlas, dilakukan dengan disertai keikhlasan, wa lam yakun shawaban, akan tetapi tidak disertai dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, maka amal tersebut tidak diterima. Wa idza kana shawaban, dan apabila amal tersebut dalam rangka mengikuti contoh yang telah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa lam yakun khalisan, akan tetapi tidak disertai dengan keikhlasan, lam yuqbal, maka amal itu pun tidak akan diterima. Hatta takuna khalisan shawaban, sehingga amal itu benar-benar disertai dengan keikhlasan dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal khalisu ay yakuna lillah, maka yang dimaksud dengan al khalis, ikhlas, yaitu ayyakuna lillah, menjadikan amal itu hanya karena Allah. Waswabu, adapun yang dimaksud dengan aswab, amalan yang benar, ayyakuna ala sunnati, hendaklah amalan tersebut dilakukan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang beramal, menunaikan salat, dia melakukan dengan ikhlas, tetapi salatnya tidak mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya tidak akan diterima. Demikian juga manakala seseorang mengikuti perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi, tetapi kemudian dalam rangka bukan karena Allah, tetapi karena ada pimpinannya, karena ada manusia yang lain yang dia ingin dilihat amalan tersebut oleh orang lain, maka meskipun dia menunaikan satu ibadah yang ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi, tetapi karena dilakukan tanpa keikhlasan, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibarat sekeping mata uang, dua sisi itu harus ada. Ikhlas dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu haruslah ada. Maka hadirin majelis ta'lim yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sungguh orang-orang yang duduk di dalam masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Duduk bermajlis di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Wa mastama'u qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mastama'a qaumun," tidaklah satu kaum tersebut berkumpul fi baitin min buyutillah ta'ala, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu maksudnya adalah di masjid. Duduk di masjid dalam rangka untuk mendengarkan apa yang disampaikan, yaitu firman Allah dan sabda Rasulnya. Maka yasluna kitab Allah, dalam rangka untuk membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran di antara mereka. Illa nazalat alaihim sakinah, maka tidak lain kecuali akan turun kepada mereka, kepada orang-orang yang berkumpul di majlis, di masjid dalam rangka menegakkan majlis ilmu, maka tidak ada lain kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa tenang di hati. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan akan ditaburi dengan rahmah, kasih sayang. Wa khafathumul malaikah, dan para malaikat pun akan merentangkan sayap-sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut orang-orang yang duduk di dalam majelis ta'lim di sebuah masjid, menyebut-nyebut nama mereka fiman 'indah, pada yaitu di hadapan makhluk-makhluk Allah yang ada di sisi Allah pada saat itu. Ini keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan talabul ilmi, menuntut ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai seorang muslim tentu membutuhkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu menurut para ulama adalah qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau menurut ulama yang lain, yang dimaksud dengan al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatul nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, Allah sebagai al-khaliq, sebagai pencipta kita, Allah sebagai ar-razik, sebagai zat yang maha memberi rezeki kepada kita. Kita harus mengenalnya dengan baik. Kemudian yang dimaksud dengan ilmu pula ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau bagaimana, ibadah beliau bagaimana, bagaimana beliau memimpin masyarakat, bagaimana beliau memimpin keluarga, semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal umatnya mempelajari dengan benar-benar dan penuh tafakuh, yakni penuh pemahaman, kecermatan, sehingga kemudian setelah mempelajari apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian bisa ditiru untuk kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika dia beribadah, ibadahnya sesuai dengan hawa nafsunya. Ibadah yang dia lakukan tidaklah sesuai dengan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia membuat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ibadahnya semata-mata dalam rangka untuk hawa nafsunya, maka dia beribadah bukan dalam rangka mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dia mengamalkan Islam karena mengikuti kebanyakan manusia, bukan karena mengikuti tuntunan Nabi SAW. Bagaimana kebanyakan manusia mengamalkan ibadah, ya seperti itulah dia amalkan. Ketika ditanya, kamu kok mengamalkan ibadah seperti itu? Ya karena kebanyakan manusia mengamalkannya seperti itu. Landasan dia mengamalkan ibadah karena mengikuti kebanyakan manusia. Ada lagi orang yang mengamalkan ibadah karena mengikuti figur tertentu. Ketika ditanya, kenapa kamu beramal seperti itu? Karena ustaz saya seperti itu, karena kiai saya seperti itu, karena orang-orang pintar seperti itu, tanpa mengetahui apakah dia beramal sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Dia mengikuti ibadah itu hanya mengikuti figur tertentu. Manakala figur ini menyelisihi, manakala figur ini kemudian menyimpang, maka dia pun kemudian menjadi orang yang bingung. Kok begitu ya? Bingung karena dia mengamalkan agama ini karena ikut-ikutan semata. Ada lagi orang mengamalkan agama karena mengikuti tradisi. Yang tradisi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Mengikuti tradisi. Kamu kok beramal seperti itu? Ya, ini kan sudah menjadi kebiasaan adat di daerah ini. Maka yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak dituntunkan di dalam agama. Maka hendaklah kita beragama bercermin kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan Allah dan hari akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kita junjung tinggi, kita contoh segenap ucapan dan perbuatannya semata-mata karena memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan," barang siapa yang beramal satu amal, laisa 'alaihi amruna, dan amalan tersebut tidak didasarkan atas perintah kami, fa huwa raddun, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tersebut tidak akan diterima. Orang pergi haji jauh-jauh, mengeluarkan biaya, waktu yang sedemikian banyak, tugas-tugas di tanah airnya ditinggalkan. Tetapi ketika dia berhaji, niatnya lantaran karena ingin nanti sepulang dari kota suci Makkah, Madinah, dia ingin dipanggil dengan Pak Haji. Niatnya dalam rangka riya, ingin disebut oleh manusia. Kemudian dia pun di sana beramal. Amalan-amalan rukun-rukun haji yang semestinya dia lakukan, dia lalaikan. Bahkan amalan-amalan kesyirikan dia lakukan. Dia berusaha untuk mendatangi Jabal Rahmah. Dia berusaha untuk bisa sholat di Gua Hira. Dia berusaha untuk mengambil tanah
di Bukit Rumat, di daerah Uhud, dibungkusnya, dibawanya tanah tersebut ke tanah air. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik. Ibadah yang dia lakukan diliputi dengan kesyirikan. Padahal yang demikian ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib agar meratakan kuburan. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak disembah-sembah. Agar dalam rangka kuburan itu tidak dijadikan sebagai masjid, tempat-tempat beribadah, tempat-tempat bersujud, tempat-tempat untuk kemudian meminta barokah, minta berkah dan seterusnya. Maka yang demikian ini adalah dalam rangka untuk menjaga tauhid, agar manusia beribadah tidak menyekutukan Allah, minta berkah kepada Allah, bukan kepada kuburan. Ini yang banyak sekali dilakukan. Maka tidak mengherankan apabila kemudian pemerintah Saudi Arabia menjaga agar akidah para jamaah haji terpelihara. Maka Rasul dijaga. Siapa yang mencoba untuk berbuat kesyirikan di situ, diusir. Demikian juga maka para syuhada Uhud dipagar rapat. Karena barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tabarruk, meminta berkah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekian banyak manusia akan selamat, maka ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amal dan amal tersebut tidak didasarkan atas perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Mudah-mudahan kita bukanlah termasuk segolongan manusia yang ditolak amalnya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberi taufik kepada kita semua, dan kita mempelajari din, mempelajari Islam adalah atas dasar kebutuhan kita. Ibnu Qayyim rahimahullah menuliskan dalam sebuah risalah yang diberi judul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, hajatul ibad ila ilmi, kebutuhan hamba-hamba Allah kepada ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Annal hajatal ibadi ila ilmi daruriyatun fawqa hajatil jismi ila al-ghadari." Sesungguhnya kebutuhan hamba-hamba Allah kepada ilmu yang dimaksud adalah ilmu din, ulumuddin, ilmu agama. Yang dimaksud adalah Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Maka kebutuhan hamba-hamba Allah kepada ilmu daruriyatun, sangat memerlukan sekali, sangat darurat, sangat penting sekali, mementingkan sekali. Fawqa hajatil jismi ila ghadai, di atas kebutuhan jasmani, di atas kebutuhan fisik kita
tubuh kita terhadap makanan. Kalau tubuh kita memerlukan makanan, maka rohani kita lebih membutuhkan lagi ilmu, lebih membutuhkan lagi pemahaman agama yang benar. Benar menurut siapa? Bukan benar menurut kelompok tertentu, bukan benar menurut figur tokoh agama tertentu, tapi benar menurut Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu untuk mengetahui benar menurut Allah dan Rasulnya? Yang mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, yang pernah dilakukan oleh para tabi'in, murid-muridnya sahabat, dilakukan oleh para tabi'in, murid dari para tabi'in. Kenapa? 3 generasi ini telah dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai 3 generasi terbaik dan terjaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia qarni, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, pada kurunku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Artinya Nabi dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang berikutnya, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang berikutnya, generasi ketiga, yaitu tabi'in. Ini yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka lah kita merujuk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi wahyu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabat. Para sahabat pun akan mengetahui bagaimana Al-Quran ini diamalkan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna la natazawwaju 10 ayatin." Bahwasanya kami tidak pernah mengambil lebih dari 10 ayat. Min fami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kata Ibnu Mas'ud, kami tidak pernah mengambil lebih dari 10 ayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama maknaha, sampai kami mempelajari makna dari 10 ayat tersebut, wal amala bih, dan kami mengamalkannya. Ini menunjukkan apa? Para sahabat belajar kepada Rasulullah SAW tidak semata-mata belajar ayatnya saja, hafal ayatnya, tetapi belajar juga bagaimana mengamalkan ayat tersebut. Mengamalkan ayat tersebut karena Nabi SAW adalah orang yang menerjemahkan Al-Quran dalam bentuk bagaimana pengamalannya. Langsung prakteknya seperti apa? Tatbiq, aplikasi daripada Al-Quran itu seperti apa? Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat belajar kepada Nabi tidak semata-mata belajar hafal ayatnya, hafal bunyi ayatnya, tetapi belajar juga bagaimana ayat ini diaplikasikan. Bagaimana ayat ini diamalkan di dalam kehidupan. Jadi belajar ayat dan belajar juga bagaimana mengamalkannya. Maka dengan kita mengikuti para sahabat, salafun saleh, orang-orang terdahulu yang saleh ini, mengikuti para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita terbimbing untuk mendapatkan
ajaran Islam itu murni dan sumbernya. Sebagaimana kita mendapatkan air, apabila dari sumbernya, maka kita akan dapatkan air itu jernih. Maka demikian juga ketika kita mendapatkan sumber agama itu dari asalnya, maka kita akan dapatkan kejernihan agama. Tidak kemudian ajaran-ajaran agama dalam tanda kutip yang sudah terkontaminasi oleh adat, terkontaminasi oleh hawa nafsu dari tokoh-tokoh agama yang dia hanya ingin mendapatkan pengikut, terkontaminasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang bersifat politis. Banyak sekarang manusia-manusia seakan-akan mendakwakan agama, tetapi di balik itu ada maksud tendensi yang bersifat politis. Setelah keperluan politisnya hilang, ditinggalkan umat tersebut. Bahasa lainnya, sebelum jadi pejabat, rajin baca ayat kursi. Setelah jadi pejabat, dapat kursinya, lupa ayatnya. Tidak lagi ingat kepada agamanya, sudah lupa. Ini adalah orang-orang yang menggunakan agama, memperalat agama dalam rangka untuk kepentingan yang sifatnya kontemporer, kepentingan yang sifatnya sesaat saja. Umat diperalat sedemikian rupa dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsunya, mengejar kebutuhan dunia semata. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya kita memerlukan agama ini melebihi daripada tubuh kita memerlukan makanan. Ya, kalau tubuh kita perlu makanan, lapar, kita kan segera bergegas. Ya, cari rumah makan kah? Ya, cari sesuatu yang bisa dimakan, kan begitu. Ya. Tetapi ini jauh lebih daripada itu. Rohani kita, ruh kita, hati kita perlu nutrisi, perlu makanan. Apa makanannya? Ilmu. Ajaran agama yang benar, yang lurus. Ketika kita memerlukan, hendaknya keperluan terhadap ilmu tersebut lebih dari sekedar keperluan terhadap makanan. Kenapa demikian? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, li'annal jisma, karena sesungguhnya tubuh itu, katanya, yahtaju ilal ghadai, butuh kepada makanan, fil yaumi, pada sehari. Tubuh itu butuh makanan di dalam sehari itu marratan aw marratain, paling memerlukan sekali atau dua kali makan. Ya banyak-banyaknya kalau kita 3 kali makanlah kebiasaan, ya, urus di negeri kita. Makan pagi, sarapan, makan siang, ya, kemudian makan malam. Sudah cukup. Ya. Paling kebutuhan tubuh kita ya, sekapasitas itu. Ya. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hajatul insani ilal ilmi, adapun kebutuhan manusia terhadap ilmu, ilmu Islam yang benar ini, bi'adabil anfas, sebanyak tarikan nafas dia. Kita butuh agama itu sebanyak tarikan nafas kita. Bagaimana tidak sebanyak tarikan nafas kita? Kita butuh agama, butuh ilmu. Sekarang kita mau tidur, butuh ilmu tidak? Butuh ilmu? Butuh ilmu. Apa? Sebelum tidur kan berdoa. Iya kan? Doa yang dituntunkan oleh Nabi. Ilmu bukan? Ilmu. Tidur menghadap kiblat,
letakkan tangan kanan di sini, miring posisi. Ilmu bukan? Ilmu karena tuntunan Nabi. Setelah bangun tidur, butuh ilmu tidak? Butuh doa. Tidak sebagaimana orang kafir bangun tidur ingatnya duit, dolar, uang. Kalau orang Islam butuh ilmu, berdoa. Melangkahkan kaki ke kamar kecil. Butuh ilmu tidak? Butuh. Berdoa masuk ke kamar kecil. Kaki mana dulu yang dilangkahkan? Ilmu bukan? Ilmu. Keluar ini beraktivitas, keluar rumah. Misalnya berdagang, butuh ilmu tidak? Butuh. Berdagang dengan cara yang halal. Jangan mencuri timbangan. Jual daging, tapi timbangannya dikasih beban. Atau jual tertentu. Ceritanya kemarin ikhwan kita dari Tanjung, banyak orang yang mencuri timbangan, berat timbangan, jual karet mentah, dalamnya diisi air atau dalamnya diisi pemberat. Jadi akhirnya karet ditimbang lebih berat. Ini namanya jual beli yang melanggar syariat. Ketika kita bisnis, ketika kita bekerja, ketika semuanya memerlukan ilmu. Mau makan pun kita perlu ilmu. Bagaimana adab makan. Mau berbicara dengan siapa? Perlu ilmu. Berbicara dengan orang yang lebih tua tentu berbeda bahasanya dengan berbicara dengan orang yang seusia dengan kita. Perlu ilmu. Semuanya dituntutkan oleh agama. Maka ilmu itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia butuh kepada ilmu itu bi'adadil anfas. Sebanyak tarikan nafas kita. Bahkan ketika kita melamun, bahkan kita dalam keadaan tidak beraktivitas, tetap jiwa kita, hati kita, batin kita berzikir kepada Allah. Ilmu bukan? Ilmu. Jadi setiap tarikan nafas kita adalah memerlukan ilmu. Maka dikatakan bahwasanya butuh kita kepada ilmu, keperluan kita kepada ilmu adalah melebihi kebutuhan jasad kita kepada makanan. Tapi sayang, zaman sekarang orang butuh kepada ilmu, kebutuhan kepada ilmu itu tidak terperhatikan. Tidak terperhatikan. Kenapa demikian? Karena sekarang ini hidup manusia ada dalam zaman pragmatisme. Segala sesuatunya pragmatis. Inginnya ya cepat. Inginnya ya segala sesuatu dihitung dengan materi. Zaman materialisme, segala sesuatu hanya materi. Hal-hal yang sifatnya rohani tidak terperhatikan. Tubuhnya sakit sedikit saja langsung ke dokter. Tapi ketika hatinya sakit, rohaninya sakit, tidak segera minta untuk diobati. Perutnya lapar, segera cari makanan. Tapi rohaninya lapar, tidak segera untuk mencari makanan untuk rohaninya, yaitu ilmu. Namun kadang juga ada orang yang cari makanan tapi untuk rohaninya, tapi kemudian salah. Salah. Kekeringan spiritual istilahnya kan begitu. Banyak manusia pada zaman modern ini mengalami kekeringan spiritual, tetapi kemudian dia mencari makanan untuk spiritualnya itu salah, keliru. Mendapatkan guru pembimbingnya keliru. Untuk asupan nutrisi bagi rohaninya keliru. Diajarnya kesyirikan, diajarnya mengkultuskan gurunya dikultuskan. Kalau berdoa harus bisa membayangkan wajah sang guru. Kalau tidak belum bisa membayangkan wajah sang guru, ya harus menghadap ke fotonya,
Maka foto sang guru itu pun kemudian dipasang di mana-mana. Pernah itu kejadian di daerah Padang dulu. Ketika gempa, 2 hari atau 4 hari setelah gempa, Allah takdirkan saya ke sana, saya lihat rumah-rumah runtuh. Ketika saya mampir ke sebuah rumah makan, ini fotonya siapa? Ini fotonya apa istilahnya, tokoh agama di sini. Kenapa dipasang? Ya supaya berkah rumah makan ini, laku laris, dan supaya aman, supaya apa? Supaya mendatangkan keselamatan. Tapi karena waktu itu gempa ya keliling juga, ada rumah-rumah yang dipasang foto itu pun hancur juga. Loh, ini dipasang foto kok hancur rumahnya? Nah, itu memang kejadiannya lain. Ya begitulah. Mencoba untuk mencari, ya, mengobati kekeringan spiritualnya, tetapi melalui jalan-jalan yang keliru, jalan-jalan yang salah. Maka Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya wahajatul insani ila al-ilmi bi'adadil anfas ini terkait kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa qad dzakara al-Imam Ahmad hadzal ma'na bi'ilmihi, dan sungguh Al-Imam Ahmad telah menyebutkan tentang permasalahan ini, yaitu kebutuhan hamba-hamba Allah terhadap ilmu. Faqala, maka berkata Imam Ahmad, an-nasu aqwaju ila al-ilmi minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia sangat membutuhkan kepada ilmu dibandingkan mereka membutuhkan kepada makanan dan minuman. Ini bimbingan para ulama salaf. Pentingnya ilmu itu sampai sedemikian, ya, darurat, melebihi, ya, kepentingan kita terhadap makan dan minum. Bahkan disebutkan oleh para ulama lainnya, kalau fisik kita tidak makan dan minum, paling-paling apa? Paling-paling lapar. Kalau sampai tidak bisa makan, maksimalnya apa? Mati, ya kan? Tubuh kita mati, itu saja kan maksimal. Tapi kalau hati tidak dapat asupan makan, dalam hal ini ilmu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kata salah satu ulama, disebutkan diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka yang akan terjadi adalah, ya, bahasa saya, krisis spiritual. Hati ini menjadi sakit, hati ini bisa menjadi mati. Kalau mati hatinya, bagaimana kira-kira manusia ini? Masih berguna atau tidak? Bayangkan, manusia fisiknya hidup, tapi hatinya mati. Seperti apa itu? Ya. Dagingnya tidak bisa dimanfaatkan, tapi hidupnya merusak. Kan begitu. Kenapa? Hatinya mati. Pusat pengendalinya ini mati. Akhirnya tidak terkendali, tidak terkontrol. Ada uang rakyat disaut, sikat saja. Tidak bisa mengendalikan diri. Hatinya mati, tidak merasa malu untuk melakukan maksiat, tidak merasa malu untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa malu. Kenapa? Hatinya sudah mati, tapi fisiknya masih hidup. Rusak jadi masyarakat.
Ya. Ini lebih membahayakan daripada orang yang mati fisik, kubur selesai. Tapi kalau orang fisiknya hidup, hatinya mati, wah ini berbahaya. Ya. Nanti semua wanita pun dicicipi. Hatinya mati, tidak punya rasa malu. Kalau orang yang punya rasa malu, bapasan dengan wanita saja, kaget, terkejut, kan begitu. Tapi kalau hatinya tidak hidup, mati, berpapasan, malah semakin dikejar. Inilah banyak yang hatinya mati, yang kelihatan secara fisik tokoh agama, wah, imamannya, sorbannya, jubahnya, tapi hatinya mati. Wah, sudah, umat diperalat habis. Ya. Kaum muslimin diperalat habis. Ya. Ini karena hatinya mati, tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu melakukan maksiat, dia melakukan kedurhakaan, karena hatinya mati. Maka penting kita untuk senantiasa membekali ilmu dengan ilmu yang benar, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dengan mencontoh meniru apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ini pun kemudian mengajarkannya kepada tabi'in, dan ilmu ini pun diamalkan oleh para tabi'in. Tabi'in memiliki lagi pengikut dan murid-murid, diajarkan lagi ilmu ini terus menerus sampai a'immatul mujtahidin, dari mulai Imam Ahmad, dari mulai Imam Syafi'i rahimahullah, dan para a'immah lainnya, para imam-imam dari kalangan kaum muslimin lainnya. Maka penting untuk menjadikan hati kita terus hidup, hati kita terus senantiasa untuk supaya hidup diberi ilmu dengan sebaik-baiknya, diberi makanan yang sehat. Kan kalau tubuh kita ingin sehat, makanan yang kita makan pun harus memenuhi standar kesehatan. Begitu juga kalau hati kita ingin sehat, maka makanan hati, asupannya itu harus memenuhi standar yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan makanan yang asupan untuk hati kita yang sehat itu, menjadikan hati kita pun sehat. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yawmi marratan aw marratain, karena sesungguhnya manusia butuh kepada makanan dan minuman itu hanyalah dalam sehari sekali ataupun 2 kali saja. Wal ilmu, sedangkan ilmu yuhtaju ilaihi, dibutuhkan oleh manusia fi kulli waqtin, di setiap waktu dibutuhkan ilmu itu. Waktu tidur butuh ilmu, waktu bekerja butuh ilmu, waktu di kamar kecil butuh ilmu, waktu melakukan aktivitas-aktivitas lainnya butuh ilmu, waktu bergaul dengan anak-anak, mengasuh anak-anak butuh ilmu, waktu bersama dengan istri butuh ilmu, waktu bersama orang tua butuh ilmu, waktu di masjid butuh ilmu, dan seterusnya. Setiap waktu kita membutuhkan ilmu. Bayangkan, kalau kita sehari makan 3 kali, berarti perbandingan kita, kalau dibandingkan ilmu 3 kali, hati kita butuh makanan berapa kali? Tak terhingga.
Tapi sayang manusia yang zaman sekarang materialisme ini, yang 3 kali ini tidak terpenuhi, teriak-teriak, protes sana sini. Tapi yang sekian banyak ini tidak terpenuhi, tidak pernah kemudian mencoba untuk mengatasi masalahnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, pentingnya ilmu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Karena seseorang akan berbicara, akan melakukan aktivitas, dia butuh ilmu. Maka disebutkan di dalam Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan sebelum seseorang beramal, berbuat. Jangan nanti seperti orang-orang Yahudi, banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-maghdub alaihim. Maghduban alaihim, yang dimurkai atas mereka. Siapa atas mereka ini? Yaitu al-Yahud. Punya ilmu tidak diamalkan. Atau kebalikannya, yang disebut dengan ad-dallin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Kata para ulama, kalangan Nasara. Kenapa dikatakan ad-dallin, orang yang sesat, orang-orang Nasara ini? Karena tidak punya ilmu, banyak amalnya. Amalnya kebanyakan, tapi tidak didasari oleh ilmu. Amalnya banyak, tapi tidak didasarkan atas dasar Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Sehingga sesat dia, sesat. Orang-orang Nasara kemudian mereka punya datang ke tokoh-tokoh pentolan-pentolan agama mereka untuk melakukan apa? Penebusan dosa. Wah. Jadi orang berbuat zina, berbuat minum khamr, merampok, tinggal datang saja ke tokoh agama mereka untuk mendapatkan surat penebusan dosa. Selesai. Nah, ini repot kalau kaum muslimin kemudian diiming-imingi dengan surat surat yang bakal menjadikan seseorang bisa masuk surga. Wah, akte kaplingan jatah dapat surga. Wah, repot ini. Tokoh agama tertentu mengeluarkan surat akte yang akte tersebut bisa memasukkan orang yang membeli akte itu ke surga. Kalau kamu mau mati, peluk saja surat tersebut, akte tersebut, nanti akan masuk surga. Umat dibodohi terus. Umat dibodohi terus, dijual. Dapat, memang paling enak mengelabui orang-orang yang tidak mengerti agama. Sehingga kemudian sesuai hawa nafsunya dapat fulus. Jadi umat dikerjai terus. Maka yang demikian ini adalah praktek-praktek yang menyalahgunakan agama. Dia sudah hatinya mati, tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia begitu dikultuskan, kuburannya disembah-sembah. Bahkan di Jawa itu ada tokoh yang ditokohkan oleh mereka, kuburannya baru dikubur, tanahnya sudah jadi rebutan. Tanahnya diangkut dari mana terus diambil oleh para peziarahnya. Wah. Padahal orang ini sholat saja tidak.
Orang ini sholat saja tidak. Begitu dikuburkan, diagung-agungkan. Tidak hanya itu, tanahnya pun jadi rebutan. Suatu ketika tanahnya amblas. Jadi tanah kuburan itu amblas. Itu hidup lagi jangan-jangan. Kemudian masyarakat memberi tafsir yang lain-lain. Nah, ini wali memang. Dia memang wali. Dia anaknya dulu pernah mondok ya wali santri. Maka ikhwatiddin azakumullah kaum muslimin yang berbahagia, maka kebutuhan kepada ilmu sebagaimana dituntunkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah sesuatu yang sangat urgen sekali, daruri, sangat penting sekali bagi kita semua. Karena Ibnu Qayyim menyebutkan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam bagi amal. Artinya apa? Amal seseorang harus dituntut oleh ilmu. Tidak bisa kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan tidak ada dasar dalilnya. Semua harus berdasar. Harus ada ketentuan. Entah itu dalil dari Al-Quran, entah itu dari As-Sunnah. Dalil tentu ditafsirkan berdasarkan pemahaman yang dibimbing oleh para ulama. Dalil yang dituntunkan berdasar As-Sunnah yang telah diamalkan oleh para sahabat. Bagaimana dalil ini terjemahannya? Mempraktekannya bagaimana? Seperti apa? Nah, harus benar-benar sesuai dengan tuntunan. Maka hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan diri kita termotivasi untuk terus menggali ilmu, yaitu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman yang benar, sehingga hati kita terus hidup dengan hati yang hidup terbimbing oleh cahaya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan menjadikan diri kita selamat di dunia ini dan terlebih lagi selamat di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqamah di atas landasan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan bimbingan salafun salih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.